Jadi lu santai sebenarnya? Enggak juga, gue ambisius orangnya, tapi gue nggak pernah sikut-sikutan yang sirik-sirikan, ngomongin belakang itu enggak tuh. Iya, oh yaudah nggak apa-apa. Gue ambisius just to push myself harder and harder. Capricorn. Emang Capricorn kayak apa sih? Capricorn tuh kuda kan, gue siu kuda, udah Capricorn, kuda pula, jadi ambisius. Kuda yang pemanah fokus. Kan? Ada orangnya bukan? Nah, tuh gue lupa tuh. Enggak, gue gak lupa. Enggak kan? Setengah kuda setengah orang bukan sih dia? Nggak tahu. Tuh, itu Sagittarius. Oh, terus dia apa dong? Kuda, sionya kuda. Oh, sio kuda. Capricorn tuh bentuknya apa sih? Kambing. Enggak, kepiting mah itu. Bukan. Kita kacau ya. Bener-bener ya udahlah. Oke. Jadi intinya biasanya Capricorn itu orangnya lebih ambisius. Fokus. Tapi gue juga ngerasa tapi itu nggak ada. sirikan memang bener sih. Gue punya teman Capricorn banyak yang kayaknya santai we gitu. Enggak, Capricorn tuh nggak santai loh bos, sebenarnya kita tuh intense. Tapi kalaupun misalnya lo mau be hard, I'm hard on myself. Tapi bukan, jadi nggak sirik-sirikan sama orang gitu loh. Does it make sense? Kita push diri kita sendiri sampai gue tuh pernah ngerasain yang namanya burnout. Pernah tuh Bo, bener-bener kayak gue abis itu pada saat itu ya gue lagi menang award yang newcomer as a musician. Best New Singer, Best Newcomer yang rock ketir, MTV Award. Iya banyak banget tuh. AMI tuh. Alhamdulillah waktu itu tuh dengan album pertama itu tuh dapet tuh award itu. Tapi efeknya adalah it snowball to continuous pressure to continuously prove myself gitu. Oh, apalagi kan dibilang waktu Shanti nggak bisa nyanyi, alah cuma gara-gara video doang. Dan waktu itu kan gue muda banget ya, jadi nggak, I'm also insecure gitu. Jadi bener-bener fokus untuk membuktikan bahwa ini loh Shanti bisa nyanyi nggak gara-gara VJ doang. Oh, lu kan les sama Bu Berta. Bu Berta juga. Iya. Tapi jadinya adalah I was constantly like going for the bigger gig, going for the bigger ini pokoknya kayak nggak pernah puas sama diri sendiri. Akhirnya sampai satu poin gue burn out. Umur berapa lu burn out? Oh, muda. Gue belum, setelah album ketiga kayaknya. Setelah album ketiga tuh gue bener-bener umur 20-an apa 30-an? 20-an. Karena 20-an bisa continuously burn out sih gila, itu berarti lu bakar fuel pada saat itu ya? Karena pada saat itu gue bener-bener nggak mau kalah saing gitu loh, nggak mau kalah saing sama orang lain, tapi push it harder on me. Jadi gue punya 2 tim. Tim itu sampai tuker koper doang di airport. So I was continuously like jumping from one gig to another one. Nggak ada yang gue lepas. Jadi gue nggak milih. Ya, semua ambil, semua kayak hamster gitu, gitu. Nah akhirnya pada saat abis burnout itu gue baru bilang, this is not making me happy, gue bilang gitu. Akhirnya dari situ gue belajar, Neng tuh mau bermusik untuk apa sih? Untuk membuktikan diri atau untuk happiness, untuk apa? Dari situ tuh baru milah-milah. Cuman karena you wanna prove that you can actually sing, atau karena you deserve this award, tapi terus ngorbanin kesehatan lo sendiri gitu. Tapi umur segitu udah bisa mengerti sejauh itu sih, menurut gue hebat loh. Karena waktu itu ada kejadian parah juga dalam hidup gue. Abis album ketiga itu kontrak gue di drop sama Warner. Hah? Pak Iman. I love you loh Pak Iman. Kontrak gue di drop. Bukan di drop, maksudnya tidak diperpanjang. Oke, let me revise. Kontrak gue tidak diperpanjang oleh Warner. So at that time gue bingung, gue mau ngapain lagi nih gitu kan. Pas gue lagi terombang-ombang gitu, tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat memukul gue adalah pada saat gue tahu manajer gue yang ternyata saudara gue juga tidak jujur pada gue dan mengambil uang. Jadi itu tuh jebret, tahun segitu ya ketahuannya ya. Setelah kejadian itu ya. Pokoknya it's like one after another. Habis itu ponakan gue yang sangat-sangat deket sama gue umur 2 tahun meninggal. Leukemia. Udah itu kayak gue ceplok gitu. And I took a year off to really figure out ini mau ngapain nih gue. Ini mau masih bermusik apa enggak. At that time tiba-tiba gue ketemu Tompi. Ada lagi nih, ya kan? Tiba-tiba ketemu Mas Antoho sama Temeli. Ini ketemu Tompi. Gue nggak kenal Tompi, nggak deket. Tiba-tiba ada yang bilang, Shan, Tompi punya lagu tuh kayaknya cocok buat lo. Gue dengerin lagunya. Pas gue dengerin, kok bagus gitu. Terus ngobrol sama Tompi bilang, ya udah gue produce lu deh. Jadi sealbum Bintang Utara, album keempat. Itu 2007 ya? Itu gue nggak inget. 2000, iya. Itu gue nggak inget, tapi gue diambil sama label lain namanya Emotion. Yang tadinya
Padahal Flow. I was ya sama flow. I was this close to nyerah, Bo. Udahlah, mau bilang musik is not for me anymore. Gue pikir gitu. Karena kan I took a year off dan bener-bener kayak yang apa gue burn out ya sama musik gitu. A year off tuh apa artinya? Lo bener-bener nggak produksi atau lo bener-bener nggak manggung? Ada waktu 8 bulan nggak manggung. Jadi, nggak mau. Tapi lo kan di situ kan udah aktif main film pada saat nggak manggung. Iya, jadi loncat-loncat antara film, nyanyi paling cuma 2 kali sebulan kayak gitu. Jadi saat itu lo ambil waktu untuk mencoba seni lainnya itu film. Jadi keluarlah si Berbagi Suami 2006. Nia Dinata. Yang gue ke Cannes Film Festival. Jadi when I decided to take a year off, itu ternyata ada pintu lagi yang kebuka. Jadi dunia yang gue pengen take a break dulu deh, tiba-tiba dibuka dunia baru sama Tenia. Tapi take a break juga, ibu ini menang dapat nominasi pemeran wanita terbaik FFI loh. Nggak main-main gitu loh maksudnya kamu tuh. Aku tuh kalau ngapa-ngapain emang nggak pernah setengah-setengah. Selalu semuanya all out gitu, komitmen. Capricorn juga, Capricorn gitu, Bo. Tapi nggak nyangka juga tuh film bisa snowball sampai 11 movie kemudian. Iya. Nggak nyangka, bener-bener. Madam X lo main juga. Terus apa lagi Perempuan tuh punya cerita. Aku menghamili istri Anda. Maaf, aku menghamili istri itu Anda. Itu sempat kontras tuh waktu itu kan. Monty Tiwa punya film. Terus sama Upi, Recobek yang Mas Rasa. Kala sama Joko Anwar. Pokoknya gue bahagia deh ini. Film gue tuh kerjasamanya sama pentolan-pentolan yang aduh gue idolain banget. Itu lo yang datengin mereka atau mereka they found you? Biasanya ada yang casting director yang minta gue audisi. Itu menurut lo apa tuh? Lo bisa dari satu casting director ke yang lain karena lo gaul kah? Enggak, kalau menurut gue because kayak yang MA Nikah Cinta. Karena lo pegaul. Lo tuh pegaul. Betul itu juga. Tapi kalau begaul tapi nggak ada kontennya masa di hire sih, Bo, ya kan? Tapi biasanya karena satu film mereka ngelihat, oke, coba ke casting directornya lihat. So based on the previous work. Yeah, but there's always that first time, like that first movie. Itu tuh karena lo begaul, yang the first movie. Ya, first movie itu, Bo, ini Nia Dinata itu semuanya menentang gue mendapatkan peran utama itu, semuanya. Even yang percaya sama gue hanya Nia Dinata. Kenapa? Karena pas audisi kata Nia, gue datang ke audisi itu pakai sepatu heels Dior, jeans, tank top putih sama tas Dior. Sementara gue mesti meranin istri ketiga dari Kumuh, ya kan, dari Kumuh. Bisa nggak nih dia menanggalkan ke glamorannya dia untuk menjadi Siti, dia bilang gitu kan. Ternyata gue one on one ngobrol sama Tenia tentang poligami apa, tentang she saw something in me yang everybody didn't see. Neng tuh mau covernya begini, dia tetap suka Bumi Girl at heart. Cuma dia akhirnya gue disuruh ngikutin mbaknya Tenia, susternya Tenia. Nih pelajarin Neng, pelajarin matanya, pelajarin gesturnya, pelajarin cara dia ngomong. Ini aku mau nih Siti nih kayak gini. Udah jadi deh tuh. Oh wow. Waktu itu acting coachnya siapa, ingat gak? Nggak ada, Tenia sendiri langsung turun tangan. Ada adegan nangis dong di situ. Ada nggak? Waktu jadi Siti. Dikawinin maksa, tapi kan itu adegan nangisnya lebih komedi ya, bukan adegan nangis stres gitu, lebih ke komedi. Yang paling susah tuh menurut gue tuh waktu fotograf, Bo. The Photograph Nente Ahnas itu masuk festival film ya. Tapi it took a lot of me to play Sri, S juga Sri atau Sari. Itu gue single mother yang terpaksa melacur untuk ngidupin nenek dan anak gue gitu. Dan itu syutingnya di Semarang. Kita cuma dikasih hotel simple banget. Sehari-hari gue tuh di rel kereta api Semarang dari pagi sampai malam. Dan itu pertama kali gue baru ngerasain, kan ada adegan yang berat tuh, kayak maaf ya kayak diperkosa rame-rame gitu kan. Tapi it's very real. Maksudnya why I wanted to do it because it tells a very honest story gitu. Nah, ternyata efeknya dari gue setelah 3 minggu syuting, gue nggak bisa keluar dari karakter itu. Lo jadi orang yang depresif? Ya, sekeliling gue kayak masih menakutkan buat gue. It took me long time buat keluar dari karakter itu. Oh iya? Dan gue nggak tahu bahwa itu seorang aktris tuh bisa mengalami itu, gue nggak tahu. Iya, nah, jadi pas setelah dari Semarang, gue ke Jakarta kan, ada acara award, gue gitu. Seorang Shanti gitu, maksudnya yang VJ MTV, yang so all out ya, depan kamera tuh gue nggak mau diajak ngomong orang, terus ada orang deket sama gue gitu. Dan akhirnya gue baru ngobrol sama siapa ya waktu itu ya? Pak Kita Wijaya, gue bilang, Kit, gue kenapa ya Kit ya? Oh my god, lu belum keluar dari karakter lu, Neng. Ya udah, akhirnya gue
belajar cara keluar dari karakter itu. Gawat ya, Bo? Gawat. Gawat. Emang kalau main film tuh salah satu yang selalu gue pertimbangkan adalah ntar bisa nggak ya keluar dari karakter ini gitu. Apalagi kalau udah peran utama, syutingnya tiap hari dari pagi sampai sore, perannya berat, itu mah gila. Gila ya. Oke, jadi kita balik ke yang kontrak lo di drop, ya kan? Terus abis itu lo bingung mau ngapain, terus di tengah-tengah itu lo, ayo udahlah, main film. It's not for me, lo berusaha main film, ketemu Tompi, jadilah itu diproduksi sama Tompi, dan tahun 2000 itu gue nggak inget. 8, itu sebelum nikah kan tapi? Iya. Iya kan? Dengan Tompi itu. It's 2008 sih kalau gue nggak salah mencatat. Lalu yang 1907 dulu yang ada Unbreakable atau yang Tompi? Itu luar biasa ya Anda ya. Yang mana nih? Biasa ya Anda. Coba ya? Anda ingat-ingat dulu. Karena itu sama-sama Unbreakable dulu, 2007. Unbreakable dulu. Tiba-tiba dia kayak sampo. Apa sih kata-katanya itu? Iya, Unbreakable. Enggak, abis itu. Lupa, Bo. Lupa. Lagu siapa itu? Lupa juga. Bahkan itu sebenarnya lagu iklan. Cuma dijadiin single pertama. Oh, jadi awalnya iklan dulu baru iklan dijadiin dulu. single pertama. Gitu. Bukan dari lagu terus diambil sama iklan. Bukan, kebalikannya. Nah, itu ada iklan, ada apa namanya produk yang melirik lo. Itu juga menurut gue pintu rezeki lo. Iya. Kebuka lagi itu dari mana ceritanya? Itu tuh nggak tahu, Bu. Tiap kali aja misalnya ada dry spell gitu yang kadang-kadang gue juga udah mikir, aduh gue ngapain lagi nih ya gitu kan. Kayaknya mengering nih gitu ya. Dan ada masa-masa yang mungkin pada saat itu lebih ke band. Shalom Seven keluar, Padi keluar, Cikusti band. keluar dulu. Cikusti, pokoknya band semua. Penyanyi-penyanyi perempuan langsung kayak, Hai. aduh gimana nih. Nah, tapi alhamdulillah ada aja sih. Makanya juga kayak fast forward to now gitu ya, Bo. Kadang-kadang juga sejujurnya gue juga suka mikir masih ada nggak ya tempat buat gue bermusik lagi. Ada kebimbangan dan ketidakyakinan itu. Tapi kalau emang jalannya ini buat gue pasti ada pintunya aja deh. Pasti. Oke. Amin. Gue juga percaya itu. Tapi gue tergelitik mau nanya ini. Tadinya pertanyaan gue adalah begini. Dari sekian banyak lagu-lagu yang pernah lo nyanyiin, yang mana sih yang paling berkesan buat lo gitu ya? Susah tuh. Nah, saya udah tahu pasti kamu akan ngomong susah karena kamu tipe yang oke, next project move on. Tapi gue terus terang aja mendengar lagu-lagu lo, ada satu yang menurut gue padahal tuh disco kayaknya agak-agak trap deh beatnya sebenarnya, tapi justru itu menurut gue sedih. Yang mana? Persembahan dari hati. Itu tuh liriknya sedih banget loh menurut gue. Padahal lagunya persembahan dari hati. Iya. Suaraku. Iya. Kenapa sedih, Bo? Gerakku. Lu itu kan ada kata-katanya, tunggu ya, gue cek lagi ya karena gue nggak hafal tuh kata-katanya tuh yang awalnya tuh yang dalam perjalanan ini ya udah lama gue jalanin, nggak semuanya senang sama gue. Waktu telah lama ku jalani. Iya kan? Senang dan tak senang ku telan di dalam kalbu. Emang Melly Guslau tuh kalau bikin lirik tuh ya? Iya. Ya. Nah itu waktu itu lu minta lagu sama dia atau dia? Melihat. Neng. Nggak, dia melihat aku. Dia melihat Shanti dalam tahap itu. Dia yang bilang, dia bikin lagu itu karena melihat gue. Nah, berarti kan terbaca itu dari lo. Iya. Begitu lo, you're such a warrior, you're such a fighter. I'm sorry kalau gue pernah bikin apa yang bikin orang nggak enak dengernya atau apa. Kan ada tuh kata-katanya yang. Iya. Itu bukan hasil curhat, bukan hasil apa-apa. Bukan. Yang ada yang buruk dariku, ku mohon lautan maaf. Ini nyanyianku, ya kan? Seneng deh kamu masih ingat. Ingat, karena aku selalu pas dengerin lagu itu, bagian ini kok nusuk banget gitu. Apakah itu hasil curhat? Ternyata bukan. Enggak, dia melihat aja dari gue. Dan ketika lu nyanyi itu, lu ngerasa emosi itu nggak? Atau lu cuek aja? Enggak. Semua lagu kita tuh kayak punya anak sendiri ya, Sof ya. It's our baby kan, kita nyanyiin with our hearts on our sleeves gitu loh. Ada saat-saat juga dimana pada saat label mungkin nggak terlalu percaya lagi sama gue produce sendiri video klipnya. Apa tuh yang mana? Kalbu. Kalbu sama Di Belahan Langit Hati. Sayangnya itu sampai sekarang masternya nggak ketemu di mana. Lah? Jadi nggak ada di YouTube. Sebel ya? Master punya siapa waktu itu? Harusnya gue. Harusnya gue. Masternya? Iya. Itu nggak sama perusahaan rekaman pada saat itu? Sama, tapi pada saat itu jadi ibaratnya si perusahaan rekaman tuh udahlah sama buat Shanti dua video aja gitu. Gue jalan sendiri bikin video sendiri. Videonya tapi master rekamannya punya mereka? Master rekaman punya, albumnya tetap punya Warner gitu. Penulis lagunya? Penulis lagunya di belakangnya Dewi Dilestari.
Oh, oke. Itu mah gila. Kalau Dewi D. Lestari kalau itu nulis ada lagu Ruang juga tuh, ya, nulis wow. lagu tuh. Di belahan langit hati itu. Lu nggak mau remake itu? Remake lagi ya? Bikin master lagi, Iya ya. Coba lempar ya. lagi ke digital. Coba ya. Iya. Ide juga tuh. Coba telepon si Gile tuh, Gile. Itu lagu si itu Dewi. Gile. Masih ini nggak, maksudnya ya tinggal minta izin kan, sebenarnya itu tinggal urusan matematikanya lah Iya. gitu. Produksi lo yang produksi sendiri, masternya jadi punya lo. Bener. Ya kan? Tapi balik lagi ke gue yang gue bilang, gue mesti belajar lagi, Bo. Yang kayak yang tadi kita omongin nih sebelum rolling Di awal. ya. Oke, gini. Tadi sebelum syuting kita sempat ngobrol. Ini tuh dunia apa sih yang kita masuki? Kenapa udah susah-susah bikin lagu, lirik dipikirin, pas nyanyi emosinya kita ulang-ulang biar dapat. Anak zaman sekarang cuma mau dengerin 10 detik Di TikTok. buat dia TikTok-TikTokin Iya. gitu loh. Itu kan maksud gue, menyedihkan sekali gitu. ada rasa kayak kenapa kita susah-susah bikin full lagu 4 menit ya, kalau yang didengerin dan diulang-ulang cuma 10 sampai 15 detik. ada rasa kayak itu, tapi mungkin juga kita harus evolve sesuai zamannya, tapi tetap aja tadi kita curhat ya. Iya. Ini mesti gimana untuk menaikkan karya kita. Soalnya kalau bermusik kita kan pakai perasaan dengan biaya kita sendiri ya Sofia, waktu, tenaga ya kan. Kayaknya nggak rela gitu kalau cuman terangkat 15 detik. Iya dong. Orang gua bikinnya susah-susah satu, dengerin kayak sekali aja gitu Iya. ya. Tapi memang kesabaran orang zaman sekarang udah kecil sekali. Apalagi sekarang. Ini enak sekali loh, apa? Serius. Tornado. Apa? Almond cortado. Almond cortado. Iya. Oh, enak sekali loh ini. Wow. Terima kasih. Pas gitu kayaknya kopinya ya, nggak terlalu berat, nggak gimana. Dengan Buat lucu-lucuan almond pula. manis ya. Di Pepita and Sons. Oh, terima kasih Neng. Iya kan? Oke Neng, aku sekarang mau ke bagian yang ini dulu deh. Sebelum kita ngomong ke zaman sekarang kenapa susah, karena gue juga nggak punya jawabannya tuh sampai hari ini, juga masih berusaha untuk stay relevant aja supaya orang-orang tetap bisa relate, karena kita masih seniman, kita masih ingin mengeluarkan karya kan gitu ya. 2010, lu mengambil tindakan yang sangat berani, yang Neng yang wah, she's the singer, she's the VJ, she's the TV host, she's Yeah. like, and then she just pack her bags, move to Hong Kong, punya keluarga, urus anak. Kita bisa lihat waktu itu di Instagram hari-hari kerjanya ya antar anak sekolah, ini itu. Ya oke, dance classes mungkin untuk mengobati rindu. Betul. Ya kan? Apa itu? Itu episode apa itu? Tiba-tiba gua mau urus anak gitu. Episode apa itu ya? Pertanyaan yang bagus. Episode merasa sudah waktunya. Episode merasa bahwa sudah apa ya? Waktu di Hong Kong itu gue sangat mengalami krisis identitas, karena pas nyampe ke Hong Kong itu gue sejujur-jujurnya aja ya, gue tidak pernah merasakan ada perbedaan ras sekuat itu terhadap sesama Asia. Satu hal yang pengen gue bilang bahwa you are a mom, but you should always keep your own identity gitu. Karena akhirnya gue cuman merelate identitas gue kepada anak-anak gue. Ternyata pas nyampe ke sana, gue mengira bahwa that part of my life nggak usah disebut-sebut lagi, which is I think a mistake. Balik-balik tiba-tiba dua anak gue ngomong gini, Mami, why are you on the neighbors YouTube? Gue pikir dalam saat itu, oh iya ya gue nggak pernah cerita. Oh. I never mentioned it, jadi mereka nggak Nggak relate. tahu. And one day, gue dapet job one off gitu nyanyi di wedding Surabaya. Karena pas liburan anak-anak, gue boyong lah anak-anak ke sana ke Surabaya kan, sekalian jalan-jalan. Nah, gue baru kasih lihat tuh Mami on stage. Anak gue yang kedua ngamuk, Bu.